Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Saadah. Ibu adalah pengajar mata pelajaran Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan kelas 10 Nautika Kapal Penangkap Ikan. Anak-anakku, pada masa pandemi COVID-19 ini kita diharuskan belajar dari rumah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, stay safe, stay healthy, dan stay at home. Anak-anak, Ibu yakin kalian sudah rindu dengan teman-teman, rindu dengan situasi sekolah, rindu dengan para pembina. Kita berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas pembelajaran secara normal di sekolah. Pada kesempatan ini, Ibu hanya ingin mengingatkan terkait protokol COVID-19. Yang pertama adalah kita harus selalu menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Selanjutnya adalah selalu menjaga jarak, hindari kerumunan. Jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, agar tubuh kita selalu prima. Selanjutnya adalah rajin berolahraga, melakukan aktivitas olahraga ringan di sekitar rumah. Kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, jangan sampai begadang. Yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan berdoa agar COVID ini cepat berakhir. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, materi yang ingin Ibu sampaikan tentang wilayah pengolahan perikanan atau WPPRI dan pembagian jalur penangkapan ikan. Anak-anakku, bisa kalian lihat di PowerPoint ini ada 3 gambar. Yang pertama adalah seorang nelayan yang sedang melakukan kegiatan aktivitas penangkapan ikan. Kemudian ada ekosistem mangrove atau ekosistem hutan bakau. Yang ketiga adalah ekosistem terumbu karang. Anak-anakku, Ibu harapkan kalian sudah siap untuk menerima materi. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku catatannya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami tentang wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia, memahami tentang pembagian wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia, memahami tentang jalur-jalur penangkapan ikan, serta memahami tentang pembagian jalur-jalur penangkapan ikan. Anak-anakku, ada yang tahu apa itu wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia? Mana saja yang termasuk wilayah pengolahan Republik Indonesia? Wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia adalah wilayah pengolahan perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman seperti sungai, rawa, danau, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sedangkan jalur penangkapan ikan di suatu negara itu diatur atas dasar hukum. Begitu juga dengan jalur-jalur penangkapan ikan di Indonesia. Jalur penangkapan ikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 71 Permen KP 2016 tentang jalur penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia.
Jadi, jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan tujuan diaturnya jalur penangkapan ikan, ada yang tahu kira-kira tujuannya apa? Ya, betul. Tujuan diaturnya jalur penangkapan ikan adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya ikan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan dengan pembagian jalur penangkapan ikan di WPP NRI. Jalur penangkapan ikan Indonesia terbagi 3. Yang pertama adalah jalur penangkapan ikan 1. Sesuai Permen nomor 71 Permen strip KP tahun 2016 pasal 4, jalur ini meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut rendah. Selain itu, pada jalur ini juga meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut. Yang kedua adalah jalur penangkapan 2. Jalur penangkapan ini meliputi perairan di luar jalur penangkapan 1 sampai dengan 12 mil laut, diukur dari permukaan air laut pada surut rendah. Jalur penangkapan ikan ketiga meliputi zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan di luar penangkapan ikan 2. Pembagian jalur penangkapan ikan ini berdasarkan karakteristik kedalaman perairan. Sesuai pasal 5, jalur penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan yang terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan karakteristik perairan dangkal, yang kedua adalah karakteristik perairan dalam. Baik anak-anak, untuk pembagian wilayah pengolahan perikanan berdasarkan karakteristik perairan dangkal itu terbagi menjadi 5 WPP NRI. Perairan dangkal dengan ukuran kurang dari 200 meter. Itu ada 5 wilayah yang meliputi WPP NRI 571, meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Kemudian yang kedua WPP NRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Kemudian yang ketiga WPP NRI 712 meliputi perairan Laut Jawa. Yang keempat WPP NRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Yang kelima adalah WPP NRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur. Pembagian wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia berdasarkan karakteristik perairan dalam itu terbagi menjadi 6, sehingga total WPP RI itu ada 11. Untuk perairan dalam memiliki kedalaman lebih dari 200 meter, terdiri dari 6 wilayah. Yang pertama WPP NRI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara Laut Sawu dan Laut Timur bagian barat. Kedua, WPP NRI 573 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timur bagian barat. Yang ketiga, WPP NRI 714 meliputi perairan Teluk Toto dan Laut Banda. Yang keempat, WPP NRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Yang kelima, WPP NRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Yang keenam, WPP NRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih
dan Samudra Pasifik. Baik anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Barangkali ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan yang belum kalian pahami, silakan Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Nanti kita diskusikan jawabannya bersama-sama. Tidak ada? Oke, bagus. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, kalian kerjakan evaluasi. Pada pertemuan ini ada 5 pertanyaan esai yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa tulis soalnya di buku catatan. Oke anak-anak, sampai sini pertemuan kita pada pagi ini. Semoga bisa kalian pahami dan ilmu yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.